Oke, kita langsung mulai. Saya pertama ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, hari ini Kejaksaan Tinggi menyatakan berkas perlu dilengkapi. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, saya katakan bahwa jaksa telah melakukan tugasnya, yaitu meneliti berkas yang dikirim tahap pertama dan makan waktu lebih dari 1 minggu. Dia diberikan waktu 2 minggu. Berkas sudah kembali ke kepolisian. Penyidik Polri diberi waktu 1 minggu untuk mengembalikan berkas itu kepada penuntut umum dengan melengkapi apa kekurangannya. Saya karena berasal dari institusi Polri, di dalam darah saya mengalir Polri. Kalau dicoret, saya sangat cinta pada Polri. Sebagaimana Anda semua, seluruh warga negara Indonesia mencintai Polri. Kritikan-kritikan negatif sampai 90% itu saya terima bahwa itu tanda bukti Anda cinta pada Polri. Tidak mungkin negeri ini tanpa Polri. Sekarang mari kita perbaiki. Kesempatan ini saya nyatakan juga bahwa jangan ada dugaan negatif tentang mengulur waktu bahwa Polri ingin menang karena perkara itu gugur. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Perkara ini sudah sedemikian terbuka. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun televisi, seluruh medsos menunjukkan perhatiannya kepada perkara Peggy. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu. Tidak mungkin. Tidak akan berani. Tidak mungkin dan tidak akan berani. Dan tidak akan sempat. Tidak akan sempat. Kalau satu lagi, kalau memang ada di tubuh Polri, entah level apa, level penyidik yang berpikiran seperti itu, berarti dia picik. Dia tidak membaca situasi. Ditahan sampai picik ya. Nah, saya bertanya ke Pak Edi. Pak Edi, menurut Anda 7 hari ini cukup untuk Polri? Sementara kemarin pada pra-peradilan juga yang pertama tidak hadir. Ya, saya kira memang kalau seperti apa yang disampaikan Pak Susno, memang di dalam pra-peradilan memang kalau misalnya tidak datang, saya kira memang itu hal yang biasa, ya. Itu tidaklah merupakan suatu kalau tidak datang berarti ada masalah kan nih. Tidak demikian saya kira ya. Karena kenapa? Karena memang ini juga kita lihat nanti dijawab pengajuan berkas juga saya kira sangat bersamaan ya. Tentu ini juga saya kira ada alasannya kenapa sampai Polda Jawa Barat kemarin tidak hadir. Tapi bukan berarti untuk, kalau kami melihat ya, bukan berarti untuk mengulur waktu, tidak ya. Saya kira memang diberikan waktu seminggu, kemudian ada seminggu kemudian akan hadir ya. Dan saya yakin dengan adanya pemberian waktu minggu depan, dan kami yakin sekali Polda akan hadir untuk hadir ya. Baik, Polda akan hadir. Saya catat sampai di situ. Saya ke Pak Muhtar. Pak Muhtar juga informasinya tadi Anda mengatakan bahwa sempat ke Polda Jawa Barat ya, begitu ya. Nah, bagaimana hasilnya tadi? Tadi memang kami sekitar jam 10 lah ya, jam 10 kita datang ke Polda Jawa Barat karena mendengar berita bahwa ayahnya Peggy, Pak Rudi itu mau menjenguk Peggy karena kebetulan kan hari Kamis itu hari besuk. Nah, itu informasinya dihalang-halangi oleh penjaga tahti. Nah, siapa yang menghalangi? Ya, penjaga yang di sana. Kan gitu ya, saya tidak bisa sebut namanya lah, yang jelas kan penjaga di sana. Sehingga kita ambil kebijakan bahwa karena memang kebetulan juga ada ibunya Peggy yang mau besuk kan itu. Ayo kita sama-sama pertanyakan apa yang menjadi atau apa penyebab daripada niatan mereka menghalangi orang tuanya untuk besuk ke Peggy. Nah, gitu. Jadi ternyata tadi dia si penjaga itu bilang bahwa karena penyidiknya lagi di luar dan lain sebagainya. Nah, apa yang Anda lakukan? Ya, kita berkoordinasi dengan pihak penjaga bahwa ini adalah hak daripada orang tua untuk menjenguk anaknya gitu ya, yang memang lagi ditahan kan. Jadi kita minta jangan sampai ada upaya-upaya dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat dari unsur manapun untuk melakukan menghalangi atau merintangi dari keluarga untuk membesuk anaknya kan itu. Karena Anda melihat indikasi itu ada? Ya. Anda melihat indikasi itu ada? Tadi kita datang ke sana, kita memang sempat berbicara, tapi kemudian dikasih izin lah ya, dikasih izin.
Terus saya satu, boleh kalau saya namakan ya? Ya boleh, silakan. Tadi saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Edi. Ya. Mangkir dari persidangan itu hal biasa. Oke. Ya, tapi ingat, yang dipanggil dalam persidangan adalah institusi negara, yaitu polisi. Ya. Nah, artinya saya pikir hal biasa itu sangat tidak pantas disampaikan. Karena begini, persidangan atau majelis hakim akan memaklumi pihak tergugat untuk tidak hadir, tetapi dengan etika. Oke. Nah, etikanya apa? Oke. Memberitahu kepada pihak pengadilan atau kepada majelis hakim bahwa kami tidak bisa hadir dengan alasan A, B, C. Oke, baik. Nah, kemarin tidak disampaikan alasannya oleh pihak majelis hakim. Baik. Pak Edi, silakan dijawab. Saya kira memang kalau kita lihat kemarin ya, penjelasan daripada Polda, kita melihat bahwasannya ada sesuatu hal yang memang mungkin tidak bisa pada hari itu ya. Karena memang kita tahu sendiri saat ini juga berkas perkara juga saat ini lagi diproses juga di kejaksaan ya. Mungkin ini dugaan kami ya. Mungkin ada sesuatu yang harus dilengkapi sehingga memang pada saat kemarin itu belum bisa hadir untuk di pra peradilan kemarin ya. Tapi kan kita lihat penjelasan hari ini bahwasanya Polda akan datang ya untuk memenuhi pra peradilan yang akan dilaksanakan pada saya kira tidak akan mengurangi nilai bahwasanya atas penundaan kemarin dan toh juga akan dilaksanakan juga. Oke, dan niat Polda untuk hadir pada sidang berikutnya. Nah, pertanyaannya kemudian tadi Pak Muhtar mengatakan tidak ada etika dan pemberitahuan begitu. Nah, Pak Fredrik, Anda setuju dengan itu? Menurut pendapat saya bahwa sidang praper, saya udah nangani sidang praper itu mungkin hampir 50 ya. Jadi itu dimanapun, instansi manapun pasti tidak menghadirin panggilan pertama. KPK pun begitu, tidak akan menghadirin panggilan pertama. Dan itu tidak ada kewajiban, tidak ada sanksi tidak menghadirin panggilan. Alasannya apa? Dari pengalaman Anda alasannya apa tidak hadir di Ya, dia alasannya malah sedang mempersiapkan bukti atau dalam hal ini sprintnya belum turun, itu 1001 macam alasan. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan. Tadi saya melihat daripada catatan yang di TV ditayangkan, yang dimana itu sampai melapor ke Menko Polhukam. Mohon maaf ya, sebagai seorang rekan sejawat ya, menurut saya berkelebihan. Karena kalau sidang ini ditunda itu hal yang wajar ya. Dan lagi jangan lupa, KUHP kita sudah menyatakan 7 hari kerja, bukan sejak perkara itu didaftarkan. Didaftarkan, hakim menentukan 2 bulan lagi baru sidang, itu boleh aja tidak ada sanksinya dan tidak melanggar hukum. 7 hari kerja itu adalah sidang praper kalau sudah mulai sidang. Tapi tadi kata Pak Muhtar itu tidak ada etikanya karena tidak memberitahukan. Ya, saya rasa ya, terus terang saya tidak tahu apakah ada pemberitahuan atau tidak. Biasanya itu cukup per telepon kasih tahu pada telepon kan juga pemberitahuan kan? Iya, mungkin loh ya, saya juga nggak ngerti ya. Tapi menurut saya Polda, institusi Polda Jabar terutama ya kan, itu institusi besar ya, tidak mungkin dia lalai. Mungkin dia ada telepon atau per WA saya tidak bisa hadir, mungkin loh ya. Tapi saya nggak tahu. Kalau memang tidak hadir ya silakan tanya sama Polda. Kami tidak bisa berkomentar. Tidak mungkin lalai, Pak Muhtar. Jadi gini, kalau Pak Yunadi menyampaikan bahwa institusi manapun pasti kan gitu ya, pada persidangan pertama tidak hadir, itu saya bilang hanya pendapat pribadi saja. Karena kalau kita berbicara tentang aturan, bahwa majelis hakim atau pengadilan telah memanggil pihak tergugat dengan patut, maka wajiblah dia menghadiri panggilan tersebut. Apalagi panggilan ini ditujukan kepada institusi Polri yang notabene ini adalah institusi negara. Kalaupun katakanlah pihak kepolisian daerah Jawa Barat tidak bisa hadir, kan mereka bisa berkirim surat. Itu etika yang harus dijunjung tinggi. Ya. Nah, jadi jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai institusi Polri ini memperlihatkan kepada halayak ramai bahwa mereka mau mangkir saja tanpa pemberitahuan. Baik, saya catat itu. Langsung ke Pak Susno, pengalaman Anda sebagai anggota kepolisian ketika ada panggilan untuk hadir di pengadilan seperti apa? Kalau soal pra peradilan tidak hadir, saya sependapat itu sering. Bukan hanya Polri, Polda, Baris Krim pun sering, Kejaksaan juga sering, KPK juga sering. Bukan pasti, tapi sering.
Yang jadi masalah itu hanya ditunggu 45 menit, belum datang. Nah, itu saja masalahnya. Nah, belum datangnya ini, apakah suratnya itu nyangkut di tata usahanya pengadilan? Apakah Polda salah telepon? Mungkin 081 telepon hakimnya itu ketulis 180, nggak nyambung-nyambung sampai 7 kali sehingga nggak disampaikan. Jadi alasan teknis lebih banyak ya? Bisa mungkin salah nomor, salah sambung, kan lagu dangdut aja kan ada salah sambung itu. Nah, terus itulah, tapi kita sangat senang tadi sudah menyatakan katanya yang mewakili Polda Jabar adalah jubirnya Polda Jabar itu Humas. Kami akan menghadiri. Nah, mudah-mudahan ke depan akarnya itu dicoret, hadir. Kenapa? Aku bangga dengan adik-adikku kalau dia hadir. Kenapa? Kita yakin dia akan membuka ini loh alat buktinya. Nanti mohon Inyus syuting juga di situ. Nah, sehingga terbuka ke publik. Oke, hadir saja. Kenapa? Dalam pra-peradilan itu untuk adik-adik ketahui, karena adik-adik calon penegak hukum semua ya, tidak ada yang kalah pihak ini, tidak ada yang menang. Yang menang itu adalah kebenaran. Ya, mengapa? Kalau seandainya Polda Jabar didefinisikan kalah tanda petik, itu bukan kalah sebenarnya. Tapi bersyukur hasil kerjanya dikoreksi, ada kekeliruan sehingga mereka akan masuk jurang di stop. Seandainya pihak penggugat pun yang kalah tanda petik, syukur alhamdulillah. Kenapa? Ternyata anggapan saya keliru, ada yang membenarkan. Jadi yang membenarkan, yang menang itu adalah kebenaran. Baik. Yang menang adalah kebenaran. Nah, Pak Sugeng, menurut Anda, Peggy akan lolos atau tidak? Ditahan jawabannya usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi masih akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Saat kerjaan gak habis-habis, harus tetap semangat. Saat macet, kita gaslah sedikit, cari jalan lain. Saat rintangan di depan mata, kita maju terus, Jo. Untuk bangkitin semangat, minum Krating deh dengan 1000 mg taurin dan multivitamin B kompleks. Ini energi gue. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan reologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Formula E Portland E-Prix 2024. Racer top dunia saling beradu kecepatan di Portland International Raceway. Mampukah Antonio Felix da Costa kembali menjadi juara di Portland E-Prix? Portland E-Prix, Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Juni. Live Ibis Premium Sports. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona.
6+ lebih baik, kopi, stres, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristine 8,6+ bisa bantu menetralkannya. Jadi, kalau ada yang lebih baik, kenapa pilih yang biasa? Muda bukan berarti aku nggak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Detoko, aku tetap segar untuk jadi lebih baik. Berani takutkan panasmu. Saat kerjaan gak habis-habis, harus tetap semangat. Saat rintangan di depan mata, kita maju terus. Minum Krating Day dengan taurin dan multivitamin. Ini energi gue. Masak ayam goreng favoritku kan, Bu? Iya, sekarang ada cara baru masak ayam goreng. Praktis dan pasti lezat. Cukup Royco aja. Wah, bisa ya, Bu? Bisa. Cukup 2 sachet pas ungkep 1 ekor ayam. Karena Royco dibuat dari ayam direbus lama, kayak paduan rempah, langsung ungkep, meresap sempurna. Wah, udah jadi. Lezat dan gurih. Ayam goreng gurih, cukup Royco aja. Mau lebih glowing? Percayakan pada ahlinya. Baru Glow & Lovely Derma Glow dengan 12 HSA dan vitamin BCE. Cerahkan tiap lapisan kulit jadi 40% lebih cerah dan glowing. Baru Glow & Lovely Derma Glow. Atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Berkas masih belum lengkap, terdapat kekurangan material dan formil. Tadi saya utang pertanyaan kepada Pak Susno. Tadi saya bertanya, prediksi Anda, dugaan Anda, apakah Peggy akan menang di pra-peradilan? Baik, saya sama saja dengan kita yang di sini. Saya memang mantan polisi yang sudah pensiun, ya. Dan saya tidak berada di dalam. Yang saya amati adalah apa yang terangkat ke permukaan melalui media. Itu. Kalau berdasarkan pengamatan yang ada di media, maka saya khawatir gugatan ini dikabulkan. Instansi saya, termasuk saya, berada pada posisi kalah tanda petik. Tapi berbahagia dan gembira bahwa hasil pekerjaan dikoreksi. Mengapa kalah? Pertama, kalau seandainya alat buktinya hanya saksi. Kita di ruangan ini lebih dari 20. Kita bisa mengatakan warna ini merah. Ditanya di luar apa warnanya? Merah. Kompak kita, tapi kompak dalam kebohongan. Maka keterangan saksi yang sedemikian banyak tanpa didukung alat bukti lain itu lemah sekali. Apalagi keterangan saksi itu bertentangan satu sama lain. Ini bertentangan. Ada yang mengatakan kenal Peggy, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan Peggy pelaku, ada yang mengatakan tidak. Berarti saksi ini, ya hakim pra-peradilan harus menggugurkan ini. Terkecuali ya, dan itu harapan saya, karena di dada saya ini masih Polri tolen gitu. Sampai hari ini saya masih makan dan hidup dari Polri, dan Polri itu milik kita bersama. Kita berharap Polri telah benar bekerja, telah terkumpul 2 alat bukti. Apa? Misalnya ada sidik jari Peggy yang ditangkap ini ditemukan pada barang bukti. Ada hasil laborat darah. Di baju Peggy ada darah Vina, ada darah si Eki. Ada sperma Peggy nempel di tubuh Vina. Nah, ada CCTV yang katanya belum dibuka yang merekam bahwa Peggy ada di situ. Maka ini mutlak tidak bisa dibantah. Tapi kalau itu nggak ada, dan itu bukan harapan saya udah berdoa ini, ya Allah, mudah-mudahan itu ada. Oke, baik, mudah-mudahan itu ada. Pak Freddy, tanggapan Anda? Ya, kalau saya menilai upaya permohonan mengajukan pra-per itu adalah upaya setiap orang. Namun dalam hal ini, saya melihat
begitu seriusnya, tebalnya berkas yang diberikan kepada jaksa, ya saya yakin pasti akan ditolak. Oke. Ya, dan dalam hal ini jangan lupa Pak, pengembalian berkas itu dengan catatan itu perlu dilengkapin itu dimanapun pasti begitu Pak. Kecuali dalam hal ini tanda kutip Pak ya, kalau langsung P21 itu pasti akan diserang. Ada main apa di sini? Ya. Dan itu bukan hal yang suatu luar biasa, itu hal yang biasa Pak. Dilengkapin itu kemungkinan keterangan saksinya bentuk tambah ini dan ini segalanya kan. Saya tidak melihat P19 apa isinya. Tapi menurut saya itu hal yang sangat lazim dan tidak perlu kita permasalahkan, tidak perlu kita heboh gitu Pak. Oke, tapi Anda yakin akan ditolak ya? Saya yakin. Oke. Pak Muhtar, silakan tanggapan Anda. Baik, sebelumnya saya sampaikan begini. Saya pribadi, kami tim kuasa hukum Peggy dan kita semua itu mencintai Polri, sangat mencintai Polri. Tetapi tolong kecintaan kami terhadap Polri ditunjukkan oleh Polri dengan profesionalitas yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya pengembalian berkas dari awal kita sudah prediksi, Bang. Nah, kenapa kita sudah prediksi? Karena pertama, konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak penyidik dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Barat itu sangat-sangat lemah. Ya, kenapa? Karena kami meyakini bahwa menyematkan status tersangka, kemudian menangkap dan menahan klien kami yaitu PS, Peggy Setiawan, itu berdasarkan daftar pencarian orang. Yang mana di dalam DPO itu disebutkan nama Peggy alias Peron, alamatnya Banjarwangun, Kecamatan Mundu, tinggi 160, kulit hitam, rambut keriting. Nah, sementara Peggy klien kami adalah Peggy Setiawan, alamat Kepompongan, Kecamatan Talun. Kalau tinggi saya pikir relatif kalau orang Indonesia ya 160 begitu. Tapi rambutnya lurus. Jadi artinya dari daftar DPO dengan real orangnya ditangkap itu sangat tidak sinkron. Sehingga saya bilang konstruksi hukum itu sangat lemah. Kemudian yang kedua, berkas kenapa dikembalikan? Karena jelas belum lengkap. Nah, artinya waktu Polri menyampaikan berkas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibarengi dengan penjelasan dari Kadif Humas Polda Jabar bahwa kami siap menghadapi pra peradilan. Bahkan kami sudah membentuk tim hukum. Terus apa arti itu semua? Kalau berkas dikembalikan, berarti memang di dalam berkas itu kalau Pak Yunadi tadi bilang berkas tebal, mau setebal apapun berkas dari ujung meja ke atas meja, kalau memang di dalamnya belum lengkap, salah satu di antaranya adalah alat bukti, ya jelas kejaksaan tidak akan menerima kan itu. Kemudian yang ketiga, yang paling penting yang ketiga, kenapa saya kembali lagi karena saya penasaran ya, ini Polri kok mangkir dalam persidangan pertama gitu. Padahal nyata-nyata dan jelas H-1 Kadif Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa kami siap. 24 kami hadir. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kami bilang bahwa Polri dalam hal ini Polda Jabar melawan perintah atasan. Apa itu perintah atasannya? Pertama adalah perintah dari Bapak Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa selesaikan kasus ini dengan cepat dan tuntas. Kedua, perintah dari Kapolri, atasan langsung Polri, yang menyampaikan bahwa penyelesaian kasus ini harus transparan dan cepat. Kemudian yang ketiga, perintah pengadilan. Apa perintah pengadilan? Datang, ayo kita adakan sidang. Tapi itu juga diingkari kan gitu, dilawan. Gitu. Baik. Anda setuju dengan itu? Saya kira, mohon maaf untuk hari ini kita berbeda pandangan. Ya. Kenapa demikian? Karena saya setuju dengan Bang Freddy ya, bahwasannya kalau lihat daripada kasus ini, saya malah yakin bahwasannya itu akan ditolak. Kenapa demikian? Melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat ya, termasuk juga saya kira Kapolri juga kalau kita lihat tadi sudah memberikan suatu perintah di dalam pengajuan berkas ini harus betul-betul menggunakan metode scientific crime investigation. Kenapa? Walaupun ada yang melakukan bantahan, walaupun ada yang melakukan pembelaan, tetapi dengan adanya bukti-bukti tadi,
itu insya Allah akan kuat ya. Termasuk misalnya di dalam hal kesaksian. Kalau kita lihat kemarin, berkas-berkas yang diajukan oleh Polda Jawa Barat, itu ada 18 orang mengakui misalnya tahu ya tentang Peggy tadi ya. Dan saya kira itu sangat memperkuat untuk menyatakan bahwasannya penetapan tersangka itu sudah sah ya. Namun demikian tentu memang ya nanti ini semua akan dibuktikan di pengadilan ya. Tapi kan boleh kita ribut sekarang buktinya lemah. Nanti gitu. saya kira perkaranya lemah. Ciri-cirinya pun tadi dikatakan tidak sama, tidak identik katakan oleh betul. Kalau kami melihat bahwasanya polisi di sini tidak ingin berdebat di ruang publik, tetapi akan menyampaikan bukti-bukti itu nanti di pengadilan. Kita lihat saja nanti apa yang menjadi hasil. Ya, silakan. Instruksi. Silakan. Ya, silakan. Saya sependapat. Ada tapinya? Tidak. Tidak. Yang ditangkap itu betul 1000%. Jadi polisi tidak salah. Peggy. Kenapa harus dicari bukti KTP, harus dicari bukti sidik jari, harus dicari bukti saksi untuk menuduh atau untuk menentukan dia Peggy? Nggak perlu. Ibunya sendiri mengatakan ini Peggy Setiawan. Terus bapaknya mengatakan Peggy Setiawan. Sekolahnya mengatakan Peggy Setiawan. Ini 1000%. Persoalannya adalah apakah Peggy Setiawan ini adalah Peggy Setiawan yang di DPO. Yang di DPO alamatnya Kecamatan A. Peggy yang ditangkap Kecamatan B. Yang ini Peggy Setiawan, yang ini Peggy Perong. Nah, jadi yang ini rambut keriting, yang ini rambut lurus. Ya siapa tahu rambutnya dia pergi ke salon pakai sampo model baru jadi begitu kan? Bisa saja. Artinya ada ketidakcocokan antara identifikasi yang DPO. Ya, sekarang zaman modern, tidak cocok rambut tuh apanya? Saya ini udah botak, tapi begini kan. Artinya kalau begitu bisa kita asumsikan, katakanlah begitu, argumentasinya lemah. Belum selesai, belum. Silakan. Belum. Itu kan baru tentang Peggy. Ya. Berarti silakan dinilai. Nah yang kedua, apakah Peggy yang ditangkap ini adalah pelaku apa bukan? Yang sudah diajukan oleh penyidik, oleh junior-junior saya itu adalah saksi. Nah saksi bagaimana kondisinya sudah saya sampaikan tadi. Saling bertentangan. Tetapi jangan senang dulu saling bertentangan ini bahwa itu gugur. Siapa tahu besok dibuka di almari besi atau almari Polda Jabar ini loh. Rekaman CCTV-nya. Ini loh hasil laboratnya. Kita kan nggak tahu ini. Baik. Itu taktik kesebelasan U23 saja disembunyikan. Baik. Apakah 3-2-1, apakah 1-1. Ini sama. Baik. Pak Fredrik, singkat saja tanggapan Anda. Ya, menurut saya satu hal. Ya. Penyidik itu tidak akan memberikan bukti materialnya kepada PH, termasuk saya. Saya waktu membela orang, saya mati-matian minta, dia bilang nanti kamu baca di waktu sidang. Saya angkat-angkat. Tidak akan memberitahukan kita. Dan itu merupakan wewenang daripada penyidik. Tidak ada bocoran. Iya. Dan bagaimana seperti rekan Edi ya namanya, maaf ya. Pak Muhtar. Oh Pak Muhtar, maaf. Rekan Muhtar dia mengatakan bahwa apa yang disajikan itu kurang bukti dan sebagainya. Saya waktu jadi PH, saya juga begitu. Wah penyidik nggak benar, penuntut umum nggak benar, pasti kita akan mencari kelemahannya. Tetapi kan fakta nanti akan dibuktikan. Jadi bila suatu ketika prapernya ditolak permohonannya, ya hadapin aja Pak, buktikan satu-satu dibantah Pak. Tidak perlu kecil hati gitu Pak. Dan jangan lupa satu hal Pak yang saya beritahukan. Andai kata praper ini dikabulkan, sprindik kedua keluarin lagi Pak, sama aja kan Pak, nggak akan beda, di mana-mana itu begitu Pak. Jadi nggak perlu senang-senang gitu Pak. Polanya sama Pak? Sama Pak, begitu itu Pak. Ya jadi itu semua sama Pak. Sprindik baru nanti orangnya dibalik depan ke belakang, belakang ke depan, pasalnya dirobah sedikit, udah sprindik dua, langsung lagi keluar lagi, tangkap lagi kan Pak, sama Pak. Jadi suatu hal Pak yang kita cari itu adalah kebenaran fakta material Pak. Jadi kita bukan melihat formilnya Pak. Biar rame dikit. Pak Suso ditahan dulu ya, ditahan dulu karena kita harus break nih, bapak-bapak. Usai jeda kita lanjutkan kembali. Pemirsa interupsi masih akan kembali usai jeda berikut. Jangan kemana-mana. Sesuai judulnya.
Saat kerjaan gak habis-habis, harus tetap semangat. Saat macet, kita gaslah sedikit, cari jalan lain. Saat rintangan di depan mata, kita maju terus, Jo. Untuk bangkitin semangat, minum Krating Den dengan 1000 mg taurin dan multivitamin B kompleks. Ini energi gue. Caraku lebih percaya diri, baru Lux Botanicals Body Wash dengan parfum essence untuk 3 kali keharuman lebih tahan lama. Jadi lebih percaya diri untuk mengekspresikan kecantikanku. Baru Lux Botanicals Body Wash. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Tanpa kompromi pada kualitas, untuk memberikan hasil akhir halus dan merata. Dengan reologi lebih optimal, menutup permukaan dengan maksimal. Proses pengecatan bersih dan tercipta warna yang memukau. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. US Open 2024. Perjuangan elit badminton dunia meraih juara di negeri Paman Sam. Semifinal, Minggu 30 Juni dini hari. Final, Minggu 30 Juni tengah malam. US Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Saat kerjaan gak habis-habis, harus tetap semangat. Saat rintangan di depan mata, kita maju terus. Minum Krating Den dengan taurin dan multivitamin. Ini energi gue. Dan gol! Bau badan. Pakai Lifebuoy Fresh. Terasa segar hingga 12 jam lawan kuman penyebab bau badan. Lifebuoy, official sponsor FIFA World Cup 2026. Cahaya hati Indonesia, Sabtu dan Minggu di iNews. Kenapa Pristin 8,6 Plus lebih baik? Kopi, stres, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bisa bantu menetralkannya. Jadi, kalau ada yang lebih baik, kenapa pilih yang biasa? Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku nggak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion dengan argan oil, protein, dan vitamin E agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Kembali di interupsi, pemirsa, saya masih bersama dengan 4 orang narasumber. Tadi Pak Susno tampaknya sudah nggak sabar, udah interupsi tadi. Apa yang mau dibicarakan? Saya mau interupsi Pak Friedrich. Ya. Katanya tadi kalau menang, yang menggugat jangan senang-senang dulu. Ya. Karena perkara masih jalan. Sebabnya apa? Tidak lengkap alat bukti untuk menjadikan tersangka, nanti tinggal dilengkapi. Sependapat, tapi saya agak tidak sependapat. Nah, kenapa agak tidak sependapat? Karena di sini dalam gugatan terkait juga dengan error in persona. Artinya keliru orangnya. Kalau gugatannya itu dikabulkan dengan alasan tidak lengkap alat bukti untuk menjadikan dia tersangka, sejak tidak lengkap alat bukti untuk menangkap, tidak lengkap alat bukti untuk menahan, termasuk menjadikan tersangka, maka saya sependapat nanti dilengkapi. Tapi kalau putusannya keliru orangnya, ini Peggy rambut lurus, ini Peggy keriting, ini, maka berarti Peggy ini harus dikeluarkan, Peggy DPO harus dicari. Jadi masih jalan, tapi untuk Peggy yang ini selamat dia.
Nah, begitu. Oke. Jadi setuju tidak setuju? Ya. Setuju tapi juga tidak setuju. Tidak setuju. Terima kasih Pak Susno, mohon izin. Kalau menurut saya Pak, kalau suatu permohonan praper ditolak atau dikabulkan atau ditolak dalam hal ini Pak, kalau error reasonable itu sudah masuk ke materi perkara Pak, dan hakim tidak mungkin dan tidak diizinkan Pak untuk memeriksa bahwa orang ini benar atau bukan. Karena ini bukan formil Pak. Ingat Pak, praper itu hanya formil. Jadi nggak bisa kita masuk ke material. Dalam hal ini kalau misalkan Pak Mukhtar mengatakan bahwa ini rambutnya lurus dan sebagainya Pak, saya dulu rambutnya gondong berkeriting Pak, sekarang botak Pak. Tidak berarti saya bukan yang dulu Pak, satu orang. Kan gitu kan Pak. Kalau alamat bisa aja alamat yang di DPO itu alamat yang salah. Atau alamat yang dia pakai, yang penyidik tahu. Saya tidak mengerti bagaimana keluar DPO. Tapi yang jelas Pak, saya yakin Pak, penyidik itu sudah memiliki bukti yang sangat kuat. Dan itu tidak akan dibuka di praper Pak. Akan dibuka pada waktu sidang. Interupsi. Ya gitu Pak. Interupsi? Oke. Ada teman-teman mahasiswa ada interupsi. Silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yogi Wiraputra, saya biasa dipanggil Ardo, saya mahasiswa Universitas Bung Karno. Oke, silakan langsung pertanyaannya. Sidang Peggy ini kan diundur terus. Jadi pertanyaan saya, apakah dampak terburuk bagi seorang Peggy Setiawan jika di sidang ternyata dinyatakan kalah? Terima kasih. Oke. Dampak terburuk bagi Peggy Setiawan. Kita langsung tanyakan Pak Mukhtar. Baik. Kami tim kuasa hukum Peggy tidak mau berandai-andai apabila Peggy kalah. Karena kami punya keyakinan bahwa klien kami PS itu adalah betul-betul kalau dibilang oleh Pak Jenderal Susno itu adalah error in persona. Nah, kalau saya hubungkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yunadi, bahwa error in persona itu materi dalam pokok perkara, kan begitu. Tapi justru sebetulnya kalau kita teliti lebih dalam, kenapa kami mengajukan pra peradilan? Karena kami menganggap polisi salah membidik untuk menangkap klien kami. Makanya di dalam pra peradilan itu kita pertanyakan apa dasar hukum polisi menangkap klien kami, kan gitu. Kemudian yang kedua, sarana untuk untuk bagaimana caranya membuktikan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran, kalau kami bilang hak asasi manusia terhadap klien kami, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, kemudian nomor 130 tahun 2015, adalah dilakukannya atau dilaksanakannya ikhtiar hukum melalui peranata pra peradilan. Nah, artinya di dalam pra peradilan ini ingin menegaskan bahwa apakah betul orang ini yang menjadi sasaran bidik daripada penangkapan polisi. Kalau misalkan memang polisi merasa tidak yakin bahwa klien kami bukan sasaran bidiknya, saya coba ingat kembali dan kami mengingatkan beberapa hari yang lalu Kompolnas yang diwakili oleh Pak Yusuf Warsim mengatakan bahwa sebetulnya penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Ini nyata loh di media beliau menyampaikan. Nah, pertanyaan kami, kalau memang penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan, kenapa tidak 5-5-nya itu kalau tidak diperlakukan sama seperti klien kami, begitu ya, dipersangkakan, ditangkap, ditahan, sudah bebaskan klien kami, kan itu. Artinya kalau yang 4 ini tidak mau diperlakukan seperti klien kami, maka perlakukanlah klien kami seperti yang 4 itu, tidak ditangkap, tidak ditahan. Nah, itu kan sangat jelas itu alasannya. Baik. Ini akan memperkuat argumen kami bahwa betul-betul polisi dalam hal ini adalah salah bidik untuk menangkap orang. Baik, ditahan sampai salah bidik nih. Bagaimana salah bidik nih katanya Pak Edi? Saya kira boleh saja menyampaikan polisi salah bidik ya. Tentu yang kami inginkan adalah sebetulnya yang kita inginkan semua. Saya kira harapan mahasiswa juga demikian. Kita nanti akan lihat seberapa besar, seberapa kuatkah bukti-bukti yang diajukan oleh polisi, penyidik Polda Jawa Barat di dalam hal untuk menetapkan si Peggy sebagai tersangka. Karena untuk menetapkan
tersangka itu tidak mudah di kepolisian. Peggy yang ini ya? Iya, Peggy yang ditahan. Iya, yang ditahan. Karena Peggy di Jawa Barat tuh 1211. Ini Peggy yang ditahan ya. Kalau kita lihat proses yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk penyidik kepolisian adalah banyak tahapan-tahapan yang dilakukan, termasuk melakukan gelar perkara beberapa kali untuk memastikan dia adalah sebagai tersangka yang Oke, tapi tadi ditanyakan kemudian bagaimana mungkin Peggy kliennya Pak Muhtar ini diperlakukan tidak sama dengan 4 Peggy yang namanya sudah dikantongi oleh Kompolnas. Kita tidak bicara masalah ada 4 nama, tetapi masalahnya adalah ini instruksi saya, mohon maaf Pak Edi, ini Kompolnas sendiri yang menyampaikan di dalam media yang waktu itu saya juga sebagai pembicara tetapi melalui Zoom bahwa penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan, 5 nama Peggy Setiawan, bukan Peggy alias Peron, bukan. Nah makanya saya bilang pertanyaan seperti itu. Kenapa yang 4 tidak diperlakukan seperti klien kami atau klien kami diperlakukan seperti mereka? Keluarkan. Mengapa Pak Fredrik barangkali betul kan Pak Fredrik? Rasa keadilan kan harus didapat oleh semua orang. Kompolnas dalam ini Pak Yusuf mengatakan ada 5 Peggy Setiawan. Saya tidak membaca beritanya, tapi saya mengambil suatu keterangan yang disampaikan pada Pak Muhtar. Tentu penyidik sudah melakukan identifikasi dari 5 ini. Yang menurut penyidik bahwa yang memenuhi postur atau yang diduga adalah sebagai pelaku adalah Peggy yang ditangkap. Tentu dong tidak mungkin dari 5 ini yang ini masih ponaan saya, ini masih istri adiknya istri saya atau whatever, saya nggak tahu lah. Tapi jelas penyidik itu pasti melakukan pilah-pilah dengan sangat teliti dan menentukan bahwa Peggy yang ditangkap ini yang benar. Jadi untuk menyatakan bahwa tidak benar dengan alamat beda, rambutnya lurus dan sebagainya, silakan nanti di debat atau dibela di waktu sidang pada pokok perkara. Baik Pak Yunadi, begini, saya refresh ingatan kita ke belakang ya. Tanggal 11 Mei 2024, penyidik mendatangi Sakatatal. Kita refresh dulu ini biar jelas semuanya. Penyidik memperlihatkan ke Sakatatal 3 foto. Yang diduga 3 foto ini adalah orang-orang yang di DPO-kan. Salah satu diantaranya jelas Peggy. Saya tidak bicara Peggy Setiawan, yang jelas Peggy kan itu. Mungkin menurut polisi adalah Peggy alias Peron. 21 Mei 2024 klien kami ditangkap. Nah, kemudian Sakatatal berbicara di depan media bahwa 3 foto yang disampaikan oleh penyidik tidak ada satupun yang sama dengan klien kami yang ditangkap. Jadi menurut kami bukti apa lagi yang harus diperkuat oleh kami? Bukti apa lagi itu Pak Fredrik yang diperkuat? Terus kemudian saya tunggu dulu Pak Yunadi, mohon izin dulu. Pak Edi bilang bahwa polisi kalau belum lengkap, ya kan, buktinya tidak mungkin mereka menyerahkan berkas. Tadi saya udah bilang dari awal, setebal apapun berkas, ya dari ujung meja sampai atas meja begini, kalau memang tidak disertai dengan alat bukti yang memadai bahkan mencukupi, ya bukan memadai ya, mencukupi ya, alat bukti yang cukup, 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Apalah artinya berkas itu? Kan itu. Baik Pak Fredrik. Begini Pak. Saya ingat Pak ya, pada pembicaraan dari stasiun TV lainnya, itu ibunya Peggy Setiawan atau pengacaranya Peggy Setiawan, ibunya Peggy Setiawan itu mengaku ya bahwa dia rumahnya itu tahun 2016 itu digeledah sama penyidik. Dengan demikian sejak semula itu polisi sudah mencurigai adalah itu tersangka yang dicari, tapi tidak ditemukan karena diinformasikan sudah pindah sedang kerja di Bandung. Kedua, dalam hal ini jangan lupa Pak, bahwa Saka ini ditunjukkan 3 orang. Itu biasanya teknik daripada penyidik Pak. Ini Pak Susno kan banyak penyidik ini Pak, kabar reskrim. Biasanya itu kan dia memancing. Apakah ini dia? Apakah ini handphone yang kamu hilang? Padahal ini handphone saya Pak. Mancing, oh iya Pak ini punya saya, kamu bohong. Kira-kira begitu, mohon izin Pak ya. Itu contoh, itu teknik Pak. Menurut saya itu bukan itu sih Pak Yunadi gini. Saya silakan. Satu ya, maaf. Iya, silakan. Kadang-kala kalau saya dengar apa yang disampaikan Pak Yunadi, 2016 polisi menggeledah rumahnya Peggy. Justru itu menurut saya itu adalah
pernyataan yang menohok kepada penyidik sendiri. Kenapa seperti itu? 2016 betul polisi berdasarkan keterangan ibunya Peggy menggeledah rumah Peggy. Bahkan merampas, kalau saya bilang merampas, karena penyitaan kendaraan tidak disertai surat ya. Mengambil kendaraan motor Peggy Setiawan, Suzuki Smash, dengan satu motor warnanya apa, vario hitam atau apalah gitu ya. Itu diambil oleh polisi, dua-duanya sampai saat ini tidak kembali, dan pada saat diambil itu tidak disertai dengan surat penyitaan. Oke, poinnya apa? Ibunya Peggy Setiawan waktu itu menyampaikan ke polisi 2016, ingat ya, Peggy ada di Bandung. Baik. Bahkan foto Peggy pun ada. Nah, kalau kita mau bicara tentang 2016, kenapa tidak 2016 tuh polisi susul ke Bandung Peggy-nya? Oke. Clear, selesai masalahnya. Oke, baik. Ini 8 tahun kemudian baru ditangkap. Saya langsung tanyakan ke Pak Susno sebagai mbahnya penyidik tadi, mbahnya polisi ini seperti apa? Gurunya penyidik. Jadi begini, 2016 betul rumahnya Peggy digeledah. Karena apa? Kasus terbunuhnya Vina dan Eki itu diduga sebagai perang antar geng motor. Diduga si Peggy ini sebagai geng motor, langsung digeledah rumahnya. Ternyata yang anggota geng motor itu bukan si Peggy, justru si Eki yang korban. Disitulah ditemukan jaket ecstasy ya. Ecstasy. Kemudian disitalah sepeda motor Peggy. Ibunya mengatakan Peggy ada di Bandung. Ditemukan foto yang dilihatkan oleh Kadip Humas. Diambillah foto itu, foto tahun 2015 waktu di Mantenan. Nah, apakah foto itu menunjukkan kasus pembunuhan? Bisa saja, tapi belum dijelaskan oleh Dip Humas. Ya, apakah Peggy ini betul sebagai pembunuh? Apakah DPO itu dipandang juga sebagai strategi? Belum dijelaskan juga. Misalnya, Peggy yang dicari rambut keriting di DPO, tapi sebenarnya yang dicari Peggy yang rambut lurus. Terus Peggy yang dicari di kecamatan apa? Talun, padahal di kecamatan ini. Ya ini saja taktik, tapi kalau kebanyakan taktik takutnya yang buat taktik itu yang lupa. Pak Edi, silakan Anda punya tanggapan. Saya memberikan tanggapan terhadap Bang Muhtar ya. Tadi bilang ada 4 ya, sebetulnya bukan hanya 4, 5 pun nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah siapa yang mengarah ya, ini kan bukti ya, ini ada petunjuk, ini ada apa namanya, ada scientific crime investigation ya. Siapa yang kira-kira bukti-bukti ini yang mengarah kepada satu tersangka. Dan kalau kami melihat bahwasanya polisi berani menetapkan Peggy sebagai tersangka karena memang bukti-bukti semua itu nyambung mengena kepada Peggy. Makanya berani mereka menetapkan tersangka. Terus satu lagi ya, pertanyaan ada saya, mahasiswa. Apa untungnya kalau misalnya apa namanya kalah atau misalnya tadi gimana pertanyaan tadi? Menang pentingnya? atau kalah? Kalau Peggy dampak terburuk untuk Peggy. Di akhir sidang dinyatakan kalah. Ini adalah merupakan apa namanya sebagai ujian profesionalisme Polri. Ketika polisi menetapkan dia sebagai tersangka, maka itu harus bisa dibuktikan secara hukum. Betul. Jadi tidak bisa kalau misalnya polisi tadi menetapkan orang yang benar menjadi salah, itu salah besar. Tapi ketika polisi misalnya menetapkan dia sebagai tersangka, maka polisi harus bisa membuktikan semua bukti-bukti itu harus mengarah kepada si tersangka. Oke, saya sebentar. Ditahan dulu Bapak-bapak, ditahan dulu. Lagi-lagi saya harus mohon maaf karena waktu kita terbatas. Pemirsa jangan kemana-mana, diskusi panas kita akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di Interupsi. Pas mau berakhir. Kalau ada produk baru dari Dove yang mengandung 3% niacinamide dan 10 kali kolagen, kira-kira untuk apa ya? Skincare buat muka. Serum buat mudahin noda hitam. Bagian lain tubuhmu juga berhak dapat perawatan terbaik. Ini buat ketiak. Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia dari Dove. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Wah, ini kayak habis treatment mahal sih. Dove, untuk samarkan noda gelap di ketiak. I love it. Dove. Saat kerjaan gak habis-habis, harus tetap semangat. Saat macet, kita gaslah sedikit, cari jalan lain.
saat rintangan di depan mata, kita maju terus, Jo. Untuk bangkitin semangat, minum Krating Den dengan 1000 mg taurin dan multivitamin B kompleks. Ini energi gue. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan reologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Baru Sunsilk Anti Ketombe dengan tea tree oil serum untuk atasi ketombe. Juga aloe vera dan ginseng yang menutrisi rambut. Jadikan solusi total. Ketombe hempas, rambut sehat totalitas. Sunsilk Anti Ketombe. Kenapa Pristin 8,6 Plus lebih baik? Kopi, stres, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bisa bantu menetralkannya. Jadi, kalau ada yang lebih baik, kenapa pilih yang biasa? Formula E Portland E-Prix 2024. Racer top dunia saling beradu kecepatan di Portland International Raceway. Mampukah Antonio Felix da Costa kembali menjadi juara di Portland E-Prix? Portland E-Prix, Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Juni. Live iNews Premium Sports. Pond's Skin Institute baru Pond's Bright Miracle Facial Foam. Kombinasi niacinamide dan irisorcinol menghasilkan niasorcinol. Membersihkan 20 kali ekstra kekuatan mencerahkan dan menutrisi. Kulit mulus bercahaya terbaikmu. Miracles happen. Whatever the wind brings, it's important to strengthen your immune system with 1,000 milligrams of vitamin C, an antioxidant that fights against free radicals. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Tanpa kompromi pada kualitas, untuk memberikan hasil akhir halus dan merata. Dengan reologi lebih optimal, menutup permukaan dengan maksimal. Proses pengecatan bersih dan tercipta warna yang memukau. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat, tempra drops untuk adik kalau demam. Tenang, kan ada tutupnya. Tempra drops dipercaya efektif, cepat turunkan demam. Papa pintar ingat tempra. Ingat Mama, ingat tempra. Muda bukan berarti aku nggak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Detoko, aku tetap segar untuk jadi lebih baik. Berani taklukkan panasmu. Kembali di interupsi pemirsa, kita masih lanjutkan diskusi kita yang panas. Pak Susno tadi interupsi. Ya, apa? Saya mau interupsi. Ini yang abang mau, yang tunggu, kata-kata scientific. Nah, yang selalu diangkat oleh semua aparat penegak hukum, Scientific Crime Investigation, SCI. Nah, jadi mari kita saksikan di pra-peradilan nanti, kayak apa scientific yang dipaparkan oleh penyidik Polri. Dan saya yakin itu ada, sebagaimana dikatakan Pak Edi tadi bahwa telah berani menyatakan sebagai tersangka pasti didukung saintifik. Pertanyaannya saintifik apa? Kita mulai dari yang kecil-kecilan saja. Sidik jari. Kita tunggu nanti di sidang pra-peradilan ada sidik jari Peggy ditahan ini ditemukan di barang bukti. Entah di helm, entah di sepeda motor. Kedua, ada rekaman TV Peggy ditahan yang ditunjukkan oleh polisi. Syukur kalau ditayangkan di pengadilan, tuh wajahmu Peggy. Yang ketiga, ada sperma Peggy nempel di situ. Yang keempat, ada darah korban nempel di bajunya Peggy. Yang kelima kita berharap juga ada HP-nya Peggy yang disita, yang dibuka menunjukkan Peggy berada di
Sebelum kejadian, saat kejadian, setelah kejadian, ada di BTS terdekat. BTS itu bukan GPS ya. BTS itu tiang. Baik. Kalau itu ada, itu... Baik, kita sudah catat. Ada 5 poin. Pak Edi, silakan. Ya, memang itulah yang menjadi dasar ketika polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka. Semua bukti itu harus mengarah semuanya. Ya. Tidak bisa kalau misalnya satu saja yang tidak mengarah, itu berarti ada masalah. Ya, artinya termasuk scientific crime investigation harus mengarah. Termasuk misalnya BTS tadi, dibilang Bang Susno, itu kan kemarin ada pengakuan bahwasanya tidak berada di Bandung dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita lihat dari pembicaraan telepon, handphone itu ada di mana saat kejadian, itu juga akan membuktikan ya. Kemudian juga termasuk darah, saya kira juga menjadi apa? Itu yang kita harap. Ya, itu yang kita harapkan ya. Termasuk satu lagi. Ada dijelaskan gitu. yang menjadi apa yang dipertanyakan publik. Singkat saja Pak Susno. Yang tolong dijelaskan yang ditanya-tanya foto. Oke, artinya ada 6 hal. Semua itu harus bisa dijawab oleh penyidik Polda Jawa Barat dengan sehingga dia berani menetapkan Peggy sebagai tersangka. Baik. Pak Fredrik silakan. Menurut saya Pak, penyidik itu sudah melengkapin sedemikian rupa. Karena ini sudah atensi Presiden, atensi Kapolri. Jadi bukan main-main lagi. Dan dia tidak mungkin berani dalam hal ini mempertaruhkan jabatan maupun yang dipertaruhkan bukan hanya penyidik loh. Mungkin satu direktoratnya itu kena semua, Kapoldanya juga bisa kena semua. Marwah Polri, termasuk marwah pensiunan ini. Dan saya yakin itu semuanya sudah dilengkapi karena tidak mungkin dibuka. Berarti sidang itu akan dibuka satu persatu dan saya yakin itu. Karena Polri itu profesional, ya bukan ecek-ecek. Bukan ecek-ecek, Polri profesional. Kita tunggu tanggal 1. Pak Muhtar silakan. Baik. Kita tunggu aja lah. Ada di segmen terakhir ini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa bukti harus mengarah. Betul. Bukti itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh ngawur ke sana, ngawur ke sini. Tidak boleh ngawur ke kanan, ke kiri. Harus mengarah. Betul. Kemudian yang kedua, yang disampaikan Pak Yunadi bahwa Kapolri sudah memberikan atensi yang begitu besar terhadap kasus ini. Jadi bapak-bapak polisi yang ada di Polda Jawa Barat yang menangani masalah ini, taati itu perintah daripada Kapolri. Ya. Selesaikan kasus ini dengan cepat dan transparan. Kemudian yang ketiga, saya sedikit ya mengulang. Sedikit saja singkat. Bahwa 3 foto tadi yang dilihatkan oleh penyidik itu salah satunya Tata Sakal menyampaikan wajahnya putih, pipinya berlubang. Peggy yang ditangkap klien kami tidak seperti itu. Yang terakhir saya kasih kesempatan. Sedikit lagi. Tadi dari adik mahasiswa menyampaikan bagaimana kalau Peggy kalah. Saya sampaikan kalau Peggy kalah berarti kejahatan terhadap penegakan hukum di negeri ini untuk mendistribusikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat hancur sudah. Hancur. Terima kasih. Waktu kita sudah habis. Bapak-bapak. 5 detik. Silakan 5 detik. Silakan. Polda Jabar mohon jaga nama baik karena saya mantan Kapolda Jawa Barat. Terima kasih. Pak Susno terima kasih. Pak Muhtar, mohon maaf waktu kita sudah habis. Nanti kita undang lagi untuk diskusi lagi. Pak Muhtar terima kasih. Pak Fredrik terima kasih. Pak Edi juga terima kasih banyak. Pemirsa, itulah dia argumentasi yang ada di panggung interupsi kali ini. Apapun hasilnya nanti kita tunggu hasil pra-peradilan selanjutnya. Pemirsa, interupsi saya David pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan.